Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hasanah dengan NIM 12270300336. Di sini saya akan menjelaskan codingan berupa metode klasifikasi machine learning untuk sistem fisika. Nah, di sini terdapat codingan atau program klasifikasi bintang dengan random forest. Untuk codingannya telah dibuat seperti ini, di mana klasifikasi bintang itu merupakan salah satu bidang dalam astrofisika yang berperan dalam memahami karakteristik dan evolusi bintang di alam semesta. Berdasarkan spektrum dan suhu, bintang itu dikategorikan ke dalam kelas spektral yang memberikan informasi tentang suhu permukaan, ukuran, dan luminositasnya. Tapi dalam nanti yang codingan itu hanya klasifikasi bintang itu berdasarkan spektrum dan suhu menggunakan kedua program machine learning ini, dengan memberikan pendekatan otomatis untuk membedakan kelas spektral dengan akurasi yang tinggi. Di sini untuk bintang itu sendiri itu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas spektral berdasarkan karakteristik spektrum cahayanya yang terkait dengan suhu permukaan bintang. Kelas spektral ini tuh meliputi, nanti di codingan juga ada kan kelas O, kelas B, kelas A, kelas F, kelas G, kelas K, dan kelas M. Di sini sebentar. Jadi dalam kode program ini tuh kita akan mengimport library yang dibutuhkan terlebih dahulu, yaitu ada import pandas, screen model selection, screen proportioning, screen ensemble, from screen matrix, from import matplotlib, import seaborn. Lalu habis itu kode program akan dengan menuliskan library yang lengkap yang dibutuhkan buat nanti program. Yang pertama itu program akan membaca dataset dari file Excel terlebih dahulu. Nah, di sini file path-nya itu adalah data bintang. Di sini saya sudah membuat datanya. Di sebelah sebentar. Kok gak muncul ya?
saya sudah membuat file Excel yang berisi data bintang tersebut dalam bentuk .xlx. Nah, nanti data tersebut dari yang data bintang tersebut itu akan dibaca file path-nya. Lalu akan menampilkan beberapa baris awal data untuk verifikasi. Lalu setelah itu codingan akan bekerja untuk memisahkan fitur antara temperatur dan luminosity dan label spectral class, di mana untuk X-nya itu adalah data temperatur dan luminosity, yang data Y-nya itu adalah spectral class. Lalu selanjutnya codingan akan membagi data menjadi data latih dan data uji, yaitu X-train, X-test, Y-train, Y-test sama dengan train test, split X, Y-test ukurannya 0,2 dengan keadaan yang random, Y42, lalu ilustratif, Y sama dengan Y. Lalu akan bekerja untuk menormalisasi fitur untuk menghindari masalah rusak skala. Lalu scalar itu adalah standard scalar, X-train scaled, scalar.fit transform, X-train, X-test, scaled, scalar.transform, X-test. Lalu akan menginisialisasi model random forest. Lalu akan melakukan prediksi pada data uji dengan kode YPRED sama dengan RF model predict X-test scaled. Lalu akan mengevaluasi model, yaitu dengan akurasi sama dengan skor akurasi pada Y-test dan Y-prediksi. Lalu classification report Y-test dan Y-pred. Lalu ada confusion matrix atau conf matrix pada Y-test dan Y-prediksi. Lalu akan menampilkan hasil evaluasi berupa memprint akurasi model dan memprint laporan klasifikasi. Lalu akan memvisualisasikan matriks kebingungan tersebut dengan grafik, yaitu untuk sumbu X itu prediksi, sumbu Y-nya itu ada aktual, lalu dengan judul matriks kebingungan klasifikasi bintang dengan random forest, dan akan menampilkan hasil grafiknya. Selain itu juga kita akan memvisualisasikan klasifikasi berdasarkan suhu dan luminositas, yaitu pada sumbu X-nya itu adalah suhu, sumbu Y-nya itu adalah luminositas, dengan judulnya itu visualisasi klasifikasi bintang berdasarkan suhu dan luminositas. Lalu akan ditampilkan hasil grafiknya. Langsung saja kita run. Akan menghasilkan grafik berupa matriks kebingungan klasifikasi bintang dengan random forest sebagai confusion matrix. Itu ada seperti ini, di mana hasil dari program ini menampilkan metrik evaluasi dengan akurasi presentasi prediksi yang benar oleh model, lalu laporan klasifikasi, precision recall, dan F1 score untuk setiap kelas spektral, dan matriks yang menunjukkan prediksi benar dan salah untuk setiap kelas spektral. Nah, interpretasinya itu di sini akurasinya itu 90%, menunjukkan bahwa model memiliki tingkat prediksi benar yang tinggi. Lalu di sini juga makro
average dan weighted average. Keduanya itu memiliki nilai F1 skor sebesar 0,9 yang mengonfirmasi kestabilan model. Lalu untuk precision recall dan F1 skor itu menunjukkan bahwa model ini berhasil mengklasifikasikan bintang dengan baik di sebagian besar kelas spektral. Lalu untuk conversion matrix itu sendiri, kita bisa melihat di mana kesalahan prediksi terjadi untuk setiap kelas spektral. Yaitu di sini kesalahan yang terjadi itu ada di bagian yang MO, yang di bagian yang ini. Nah, ini ada di bagiannya ada keeroran, harusnya itu di sekitar di sini itu semuanya 0. Hanya ada angka di bagian diagonal utamanya saja, yang bagian ini. Selanjutnya, untuk masuk ke codingan yang kedua, di mana codingan yang kedua ini yaitu program klasifikasi fase material dengan decision tree classifier. Nah, di mana di sini saya akan memaparkan pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di mana material itu dapat berada dalam 3 fase, yaitu padat, cair, sama gas. Nah, di mana nantinya kita akan melakukan diagram fase. Diagram fase itu sendiri merupakan alat yang menunjukkan hubungan antara suhu, tekanan, fase material. Nah, batas-batas transisi fase antara padat, cair, dan gas biasanya itu diilustrasikan dengan menggunakan diagram tekanan suhu. Di sini untuk codingannya kita membutuhkan library ini. Lalu kita akan load dataset atau memasukkan dataset di mana data file path-nya itu bernama fase material dalam bentuk Excel atau .xlx, dan nanti data tersebut itu akan dibaca lalu akan menampilkan dataset pertama untuk memverifikasi struktur tersebut dengan memprint sampel data, lalu akan membagi antara features dan target dan label target dengan X dan Y itu adalah untuk X adalah data fase material. Nah, untuk yang Y-nya itu fase material dengan target label. Kalau misalnya yang X yang ini adalah data feature, kalau misalnya yang Y ini adalah tabel atau label target. Lalu di sini terdapat pelatihan dan pengetesan, yaitu X-train, X-test, Y-test sama dengan train, test split X, Y dengan ukuran tesnya itu ada 0,2, keadaan randomnya itu 42, stratify-nya itu Y. Lalu akan menginisialisasi dan melatih
decision tree, model decision tree dengan data model sama dengan decision tree classifier random state sama dengan 42, lalu data model.fit extend train. Lalu akan membuat prediksi pada set test tersebut dengan y sama dengan pred sama dengan data model.predict x test. Lalu akan mengevaluasi model dengan dengan melakukan akurasi, yaitu dengan kode akurasi skor x y test y pred. Lalu akan mengklasifikasikan rep dengan classification report YTS YPED. Lalu akan melakukan juga conversion matrix sama dengan conversion matrix YTS YPED. Akan menampilkan layar, pada itu akan memberikan evaluasi hasilnya dengan memprint model akurasi, lalu memprint juga klasifikasi report. Lalu akan menampilkan conversion matrixnya dengan grafik. Untuk sumbu X itu ada predik, sumbunya itu adalah aktual, dan dengan juga conversion matrix untuk fase material, identifikasi fase material dengan decision tree, dan akan menampilkan hasil grafiknya. Lalu di sini juga akan memplotting decision tree untuk visualisasi seperti itu codingannya. Langsung saja kita run. Sebentar, ada kesalahan. Ini harus disatu filekan antara kode programnya sama data Excel-nya agar tidak ada keeroran. Sudah. Kita buka lagi yang codingan yang keduanya. Ya. Tapi nantinya akan menghasilkan berupa conversion matrix sama akurasi. Laporan klasifikasi sama conversion matrix. Dan akan menunjukkan juga visualisasi hasil klasifikasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kode program yang ketiga, keempat, dan seterusnya nanti akan dilanjutkan di video selanjutnya.